Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tak bergeming, tetap bertahan sebagai hakim konstitusi, sebagai ketua Mahkamah Konstitusi di tengah derasnya desakan publik agar dia mengundurkan diri dari hakim konstitusi setelah keputusan kontroversial berkaitan dengan batasan usia capres dan cawapres yang Usman juga terlibat dalam membuat keputusan itu bersama hakim konstitusi yang lainnya, di mana memuat bahwa seseorang bisa mengajukan diri sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden dengan klausul walaupun belum memenuhi usia 40 tahun, di bawah usia 40 tahun, tapi pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Dengan keputusan ini menguntungkan sang ponakan Gibran Raka Buming Raka yang akhirnya bisa mendaftarkan diri bersama Prabowo ke KPU sebagai pasangan capres dan cawapres. Nah, teman-teman sekalian, seharusnya di awal Anwar Usman untuk menjaga integritasnya, untuk menjaga etikanya, ini dari awal seharusnya tidak turut serta dalam menyidangkan perkara ini. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 17 Ayat 5 yang menyebutkan seorang hakim ataupun panitera wajib, sekali lagi ingat, wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila mempunyai kepentingan baik itu secara langsung ataupun tidak langsung dengan perkara yang lagi diperiksa. Dan berbagai pihak sudah mengingatkan terkait dengan perkara yang diajukan yang ini bisa menguntungkan sang ponakan Gibran Raka Buming Raka, dan endingnya adalah diketahui bahwa betul Gibran mendaftarkan diri bersama Prabowo sebagai pasangan capres dan cawapres ke KPU. Nah, dengan fakta-fakta juga yang banyak sekali ditemukan di persidangan MK-MK yang diketuai oleh Jimli As-Sidiki, dan laporan begitu banyak di MK-MK, sudah saatnya lah kalau Anwar Usman ini punya rasa malu yang tinggi untuk segera mengundurkan diri dari hakim konstitusi agar menjaga independensi dari Mahkamah Konstitusi dan potensi konflik kepentingan ke depannya. Karena bagaimanapun kalau seandainya Gibran ini tetap melaju, lolos sebagai calon wakil presiden ke depannya, tentu konflik-konflik Pilpres ke depan akan disidangkan juga kalau ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Nah, mestinya Anwar Usman sadar diri karena posisinya sebagai sang paman, sebagai ipar Jokowi juga, agar tidak lebih menjadi sejarah kelam bagi penegakan konstitusi dan agar menjaga marwah lembaga Mahkamah Konstitusi sesegera mungkin untuk mundur dari jabatannya sebagai hakim konstitusi. Dan kepada Prof. Jimli As-Sidiki yang menjabat sebagai ketua MK-MK agar memutus perkara ini secara jujur, secara adil, bebas dari intervensi kekuasaan dan lain sebagainya, sehingga keputusan yang dibuat bisa menjadi sejarah yang baik bagi perjalanan konstitusi, bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Salam waras, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.